Kring, kring, kring. Handphone Cindy berdering, dilihatnya tertera nama kakaknya Albert di layar handphone. Dengan ragu Cindy mengusap tombol hijau lalu menempelkan HP-nya ke telinga. Halo kak, gluk, Cindy menelan ludahnya dengan kasar mendengar omelan kakaknya di seberang telepon. Saat telepon terputus Cindy langsung loncat dari atas kasurnya kemudian membuka pintu kamarnya. Ceklek, Cindy keluar dari kamarnya. Dia menundukkan kepalanya sambil memainkan jemarinya seperti anak kecil. Satria tidak benar-benar pergi, dia masih berdiri di depan pintu kamar Cindy. Satria mendekati Cindy, dia meraih tangannya kemudian mengusap wajah Cindy dengan lembut. Katanya benci sama aku, giliran mau ditinggal langsung nongol aja, ucap Satria lembut. Habisnya kamu jahat, kenapa sembunyiin semuanya dari aku, ucap Cindy. Aku di sini hanya menjalankan tugasku sweetie. Asal kau tahu aku juga sebenarnya tidak sanggup, apalagi aku harus menyembunyikan semuanya dari tuan muda Albert dan darimu, ucap Satria. Iya, maafkan aku karena tidak mau mendengarkanmu. Tadi kakak menelponku dan memarahiku, dia sudah memberitahuku semuanya, ucap Cindy. Syukurlah jika kau sudah tahu, ucap Satria. Satria menarik Cindy ke dalam pelukannya, dia mengusap rambut Cindy dengan sayang. Cindy, entah sejak kapan perasaan ini muncul dan hanya tertera namamu di dalam hatiku. Aku tahu ini salah, namun salahkah aku jika aku mencintaimu meskipun statusku di sini hanyalah seorang asisten pribadi yang mencintai adik dari majikanku sendiri, batin Satria. Ekhem, Pak Ahmad berdehem. Satria langsung melepaskan pelukannya. Cindy menatap tidak suka pada kepala pelayan yang selalu saja mengganggu kebahagiaannya bersama Satria. Apaan sih paman, ngagetin aja, padahal lagi anget-angetnya dipeluk jadinya dilepas lagi kan, protes Cindy. Bukan muhrim Nona, sekarang Nona siap-siap karena kita akan berangkat ke luar negeri atas permintaan Tuan Albert, ucap Pak Ahmad. Kau juga ikut bukan? Tanya Cindy pada Satria. Tidak, aku masih banyak pekerjaan yang tidak bisa ditunda selama Tuan Muda masih di negara A, ucap Satria. Wajah Cindy langsung berubah masam, dia melipat kedua tangannya dan menghentakkan kakinya. Cindy berharap Satria ikut dengannya ke negara A. Tapi harapan hanyalah harapan, Satria selalu saja disibukkan dengan pekerjaannya. Jangan cemberut seperti itu, wajah cantik yang selalu aku lihat langsung hilang loh, ucap Satria. Ih, gombal deh, ucap Cindy tersipu, kau berangkat dengan paman saja ya. Aku janji jika pekerjaanku sudah beres aku akan mengajakmu ke suatu tempat menghabiskan waktu hanya berdua saja. Bagaimana, bujuk Satria. Janji, tanya Cindy. Janji, jawab Satria dengan mantap. Cindy bersorak gembira mendengarnya. Dia langsung masuk ke kamarnya mengemasi barang yang akan dibawanya. Satria dan Pak Ahmad menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Pak Ahmad tahu betul bagaimana perjalanan kisah cinta mereka dari awal sampai saat ini. Pak Ahmad menepuk pundak Satria. Dia memberikan isyarat kepada Satria yang hanya dimengerti oleh keduanya. Tetap berusaha, ucap Pak Ahmad. Insya Allah paman, ucap Satria. Pak Ahmad dan Satria turun ke lantai bawah. Mereka berdua berjalan beriringan tanpa berbicara sepatah kata pun. Satria sibuk dengan pikirannya sendiri. Selain sibuk dengan pekerjaannya, Satria juga sibuk mencari sosok ayahnya yang pernah diceritakan oleh Indah kepadanya saat Satria tak sengaja menemukan buku yang sudah berdebu di ruang kerja Albert saat ia sedang mencari file penting yang saat itu lupa diletakkannya. Pria tersebut dijuluki sebagai pria segudang uang oleh semua orang yang mengenalnya. Tambah satu botol lagi, pintanya kepada bartender. Bartender yang biasa melayaninya mengambil satu botol wine lalu menyerahkannya kepada pria tersebut. Salah satu wanita seksi mengambil botol wine tersebut lalu menuangkannya ke dalam gelas kecil yang tersedia di atas meja. Minumlah tuan, ucap wanita seksi tersebut menyodorkan gelas yang sudah dituangkannya. Dalam satu tegukan minuman tersebut sudah habis tak tersisa. Pria tersebut menyimpan kembali gelasnya ke atas meja. Tuan, kau mau menghabiskan malam bersamaku? Tanya salah satu wanita paling seksi di antara tiga wanita lainnya. Wanita yang bernama Eveline dengan beraninya menggerayangi tubuh si pria segudang uang tanpa menghiraukan tatapan tidak suka dari pria tersebut. Singkirkan tangan kotormu dariku, sentaknya. Kenapa tuan, bukankah kau menyukainya? Tanya Eveline dengan gaya centilnya. Salah seorang pria datang membungkukkan badannya kepada pria segudang uang. Tuan Edgar, Nyonya meminta Anda untuk segera pulang ke mansion.
ucapnya. Leo, katakan padanya aku tidak mau pulang, ucap pria bernama Edgar tersebut. Asistennya yang bernama Leo menghela nafasnya dengan kasar. Dia sudah tahu apa yang akan dikatakan oleh tuannya, pasalnya sudah seringkali ibu dari Edgar berusaha menjodohkan Edgar dengan gadis pilihannya. Tapi Tuan Nyonya mengancam jika kau tidak datang dia akan menjual semua mobil kesayanganmu, ucap Leo. Edgar memasang wajah dinginnya. Dia bangkit dari duduknya dan menyingkirkan tangan Eveline dari tubuhnya. Edgar geram dengan tingkah ibunya yang selalu menghalalkan segala cara agar dia mau menuruti kemauannya. Leo bergidik ngeri melihat wajah dingin Edgar. Siap-siap saja sebentar lagi naga akan menyemburkan apinya, batin Leo. Edgar melangkahkan kakinya keluar dari klub malam diikuti oleh Leo di belakangnya. Sampai di halaman klub malam Leo membukakan pintu mobil untuk Edgar. Setelah Edgar masuk Leo berjalan memutari mobil dan duduk di kursi kemudi. Dia menyalakan mesinnya lalu melajukan mobilnya meninggalkan klub malam. Kau sudah menyelidiki keadaannya sekarang? Tanya Edgar. Menurut informasi yang aku dapatkan sekarang dia sudah bisa berjalan kembali, jawab Leo. Terus awasi dia, titah Edgar. Siap tuan, ucap Leo. Edgar menatap ke arah jalanan, dia mengingat masa-masa yang pernah dilaluinya. Sekarang Edgar dibuat pusing oleh ibunya yang selalu berusaha mencarikan jodoh untuknya. Seringkali Edgar bertengkar dengan ibunya namun Edgar tetap kukuh dengan pendiriannya menolak untuk dijodohkan karena ia tak bisa menghapus satu nama di hatinya wanita yang selama ini dicintainya. Di negara Adele menyuapi Indah dengan telaten, selama di rumah sakit Adele lah yang mengurus semua keperluan Indah mulai dari menyuapi, mengganti pakaian dan juga membantu Indah ketika ingin ke toilet. Sudah cukup, Mommy sudah kenyang, ucap Indah, sedikit lagi Mom. Ucap Adele. Tapi perut Mommy udah penuh Del, keluh Indah. Ya udah deh, Adele aja yang habisin, ucap Adele. Adele tak merasa jijik saat menghabiskan sisa makanan di piring Indah, karena sedari dulu orang tuanya mengajarkan Adele untuk tidak membuang makanan selagi makanan itu masih bisa dimakan. Tiba-tiba Rasya datang dengan wajah yang masam. Dia melipat kedua tangannya duduk di sebelah Albert yang sedang fokus dengan laptop di tangannya. Albert menatap Rasya sekilas kemudian melanjutkan kembali pekerjaannya. Adele dan Indah menatap Rasya dengan tanda tanya di kepalanya. Adele menyimpan piring kotornya ke dapur lalu mencucinya. Adele berjalan menghampiri suaminya kemudian ia duduk di samping Albert. Kakanda tuh anak kenapa? Tanya Adele berbisik kepada Albert. Tidak tahu, jawab Albert singkat. Rasya yang duduk di samping Albert langsung mendelikkan matanya kemudian ia menggeserkan tubuhnya agak jauh dari kakaknya Albert. Posisinya Albert duduk di tengah-tengah Adele dan Rasya bagaimana tidak tambah bete dia melihat adegan yang harus disensor dari indera penglihatannya. Adele menyembunyikan wajahnya yang memerah tanpa memperdulikan bagaimana reaksi Rasya. Albert menyunggingkan senyumnya saat mendapati istrinya yang masih malu-malu. Main nyosor aja kayak soang, ucap Adele. Gak apa-apa, toh halal ini, ucap Albert. Iya cuman kasihan tuh yang di samping, tadinya mukanya udah bete sekarang tambah bete aja, ucap Adele. Diam, ketus Rasya, emangnya kenapa sih adik ipar, kok dari tadi mukanya kusut mulu deh, sini cerita sama kakak iparmu yang paling cantik ini, ucap Adele. Rasya menghela nafasnya kasar, dia bergidik saat mengingat kejadian sebelum dia kembali ke rumah sakit. Bete banget tadi ketemu cewek jadi-jadian gimana? Emangnya kamu tadi lihat hantu di luar? Tanya Adele. Ini mah lebih dari hantu, ucap Rasya. Maksudnya gimana sih gak ngerti? Tanya Adele. Rasya izin kepada ibunya untuk makan di luar. Indah tentu saja mengizinkan Rasya pergi. Albert dan Adele keduanya diajak oleh Rasya namun Adele menolak karena tidak ada yang menjaga Indah nantinya. Albert pun tidak ikut jika Adele tidak ikut meskipun Adele menyuruh Albert ikut bersama Rasya namun Albert tetap tidak ingin pergi tanpa Adele di sisinya. Dasar bucin, cibir Rasya, bodoh amat, sahut Albert. Pada akhirnya Rasya pergi sendiri, dia mencari restoran yang letaknya tak jauh dari rumah sakit. Rasya berjalan kaki sembari menikmati keindahan di negara A. Sampai di restoran ia duduk dan memesan beberapa menu kepada pelayan. Sambil menunggu makanannya datang Rasya memainkan ponselnya. Dia melihat beberapa laporan yang masuk ke dalam HP-nya. Tak berselang lama pelayan datang membawa makanan dan minuman ke arah meja Rasya.
Ini pesanannya Tuan, ucap pelayan restoran meletakkan minuman dan makanan yang dipesan Rasya di atas meja. Terima kasih, ucap Rasya. Pelayan tersebut meninggalkan meja Rasya dan mempersilahkan Rasya untuk makan. Rasya langsung meletakkan ponselnya dan menyantap makanannya. Saat sedang menikmati makanannya tiba-tiba seseorang memegang bahunya. Refleks Rasya menghentikan aktivitas makannya, dia memalingkan wajahnya melihat siapa yang memegang bahunya. Rasya, ternyata kau di sini rupanya, ucap seorang wanita. Alamak, kenapa cabe-cabean ada di sini, batin Rasya. Rasya menelan makanannya dengan susah payah melihat wanita di hadapannya. Dia mengambil air minum dengan perasaannya yang campur aduk. Iya, ucap Rasya terbata. Selera makan Rasya langsung hilang seketika. Kau kemana saja? Aku selalu mencarimu Rasyaku sayang, ucap wanita tersebut. Rena menyingkirlah, sentak Rasya. Kenapa sayangku? Aku rindu padamu. Sudah lama kita tak bertemu, ucap wanita yang bernama Rena memeluk Rasya dengan erat. Lepaskan aku, ucap Rasya berontak. Rasya terus berontak sampai Rena terjatuh. Salah seorang pengunjung datang membantu Rena untuk bangun. Kau tidak apa-apa? Tanya pengunjung dalam bahasa Inggris. Yes, thank you, ucap Rena. Hei kau, pria macam apa kau beraninya sama perempuan? Ucap pengunjung memarahi Rasya. Rena pura-pura sedih di hadapan para pengunjung yang datang menghampirinya. Dia mengeluarkan air mata buaya demi menarik perhatian orang-orang di sekitar. Rasya mengibaskan tangannya saat pengunjung memarahinya. Bukan begitu. Aku tidak berniat melukainya tadi, dia terjatuh juga bukan disengaja, ucap Rasya. Beberapa pengunjung perempuan ikut memarahi Rasya sampai manajer restoran datang. Rasya menjelaskan keadaan yang sebenarnya kepada manajer restoran. Beruntung manajer mempercayai ucapannya. Rasya sudah bad mood, dia langsung membayar makanan yang sudah dipesannya. Kemudian ia langsung pergi meninggalkan restoran dengan perut yang masih lapar. Hahaha, Indah tertawa mendengar cerita Rasya. Ternyata Indah mendengarkan percakapan Rasya. Dia seketika langsung tertawa mendengar nama wanita yang disebutkan oleh Rasya. Mom, kenapa ketawa? Tanya Adele. Kau tahu Adele? Rena itu orang yang membuat Rasya tidak mau punya pasangan sampai sekarang, ucap Indah. Apa hubungannya? Tanya Albert ikut nimbrung.